Pemirsa, jika situasi keamanan di Timur Tengah tidak kunjung kondusif, FIFA dan AFC berpeluang untuk memindahkan lokasi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Qatar dan Arab Saudi. Indonesia bisa menjadi salah satu opsi alternatif untuk menjadi tuan rumah karena lebih aman dan jauh dari konflik di Timur Tengah. Situasi di Timur Tengah yang belum kondusif pasca serangan balasan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar diprediksi berpengaruh pada jalannya babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan gencatan senjata. Seperti diketahui, Qatar merupakan salah satu tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Arab Saudi yang akan dimainkan pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda ketegangan di Timur Tengah akan meredah. Jika saling serang rudal berlanjut, sangat mungkin Federasi Sepak Bola Asia AFC mempertimbangkan untuk memindahkan venue pertandingan babak keempat karena Qatar dan Arab Saudi dalam kondisi rawan. Drawing babak keempat sendiri akan berlangsung di Malaysia pada 17 Juli mendatang. Jika AFC akhirnya mengubah lokasi babak keempat, Indonesia bisa menjadi salah satu opsi alternatif untuk menjadi tuan rumah karena lebih aman dan jauh dari konflik di Timur Tengah. Kita tahu bahwa drawing masih akan dilakukan pada pertengahan Juli mendatang dan perhelatannya sendiri baru akan digelar pada bulan Oktober. Jadi situasinya masih sangat dinamis, kita tidak bisa mengantisipasinya saat ini. Hanya saja memang concern-nya adalah pasti soal keamanan. Dan kalau isu keamanan itu dianggap tidak bisa dipastikan, maka sangat mungkin memang AFC setelah berkonsultasi dengan FIFA tentunya akan memberikan pilihan-pilihan apakah akan tetap digelar di kawasan Timur Tengah atau dipindahkan ke kawasan yang relatif lebih stabil situasinya. Nah, Indonesia memiliki keuntungan secara geopolitik ya, secara geografis juga, karena Indonesia ini posisinya kan relatif lebih aman ya, jauh dari pusat hiruk pikuk konflik di Timur Tengah. Dan itulah keuntungan Indonesia membuat kita punya peluang untuk dipercaya menjadi tuan rumah. Tapi tentunya harapan utama kita bukanlah menjadi tuan rumah ya, tapi bagaimana konflik yang memanas itu bisa segera berakhir sehingga perhelatan kualifikasi putaran keempat bisa dilanjutkan dimanapun itu digelar nanti. FIFA dan AFC semestinya tidak menunggu sampai menit-menit akhir untuk membuat keputusan. Selain Indonesia, Arab Saudi dan Qatar, 3 peserta di kualifikasi babak keempat Piala Dunia 2026 lainnya adalah Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah merembet ke Qatar. Lalu apakah Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akan memindahkan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum PSSI periode 2003-2011, Nurdin Halid. Pak Nurdin Halid, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat sepak bola Haris Pardede, Bung Har, Pak, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Pak Nurdin, Bung Har, Pak, saya ingin ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Pak Nurdin, sebagai dulu yang pernah duduk di PSSI, apakah menanggapi situasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah yang memanas dan diprediksi akan mengganggu jalannya babak keempat kualifikasi Piala Dunia ini, apakah seharusnya PSSI bersuara agar nanti opsi Indonesia menjadi tuan rumah ini bisa terlaksana, Pak Nurdin? Saya kira momentum situasi di Timur Tengah yang sangat tidak menentu, maka dari sekarang mestinya PSSI mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah. Kenapa? Karena salah satu faktor yang sangat menentukan untuk sebuah negara menjadi tuan rumah adalah faktor keamanan. Saya masih ingat waktu saya ketua PSSI dulu, kita mengundang dulu MU ya, pada saat itu untuk melakukan pertandingan persahabatan di Indonesia. Kita sudah menjual tiket, persiapan sudah hampir 100% lah. Tinggal menunggu kedatangan MU yang sudah berada di Kuala Lumpur waktu itu. Tapi kemudian terjadi bom di Marriott, ya. Kemudian MU tidak berani datang dan juga MU-nya sendiri tidak pengurusnya tidak berkenan untuk datang ke Indonesia. Oleh karena itu satu bukti bahwa faktor keamanan sangat menentukan. Karena kalau kita melihat sekarang di Timur Tengah ini tidak ada kepastian tentang kapan ada kedamaian yang menjamin bahwa tidak akan terulang perang antara Iran dan Israel. Apalagi kita mendengar berita dan itu dinyatakan sendiri oleh Iran bahwa apabila ada lagi serangan dari Israel, maka Iran bukan hanya menyerang Israel, tapi dia akan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Irak, yang ada di Arab Saudi,
yang ada di Kuwait, yang ada di Qatar, yang ada di Arab. Nah, pangkalan militer itu adalah menjadi sasaran daripada Iran dan itu sudah dinyatakan oleh petinggi Iran. Dengan demikian maka tidak ada jaminan keamanan dalam jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Apalagi 2026 ada waktu yang tidak terlalu lama. Nah, oleh karena itu menurut saya PSSI harus segera memanfaatkan momentum ini untuk mengajukan proposal antisipatif agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Dan kita menjadi tuan rumah, saya kira peluang untuk lolos di grup di babak keempat ini itu akan semakin terbuka untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, oleh karena itu faktor kemenangan ini tidak boleh menurut saya AFC maupun FIFA harus berhitung secara keamanan ya berarti ya Pak Nurdin ya. Sama sekali tidak ada kepastian antara perdamaian antara Iran dengan Israel. Oke. Iran dan ini Israel masih dinamis, masih bergejolak dan fokusnya pada keamanan supaya laga ini tetap berlangsung dengan lancar. Bung Harpa, kalau tadi memang Pak Nurdin bilang bisa manfaatkan momentum ini dengan mengajukan proposal, apakah Anda menganggap ini opsi yang dimungkinkan untuk mengirim proposal? Ya, pertama kita masih belum tahu ya, masih sekitar 3 bulanan lebih sedikit lagi sampai nanti akan digulirkan round 4 nanti tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober. Kemarin situasi sempat naik eskalasinya, tapi dalam 24 jam itu sekonyong-konyong turun. Bahkan tadi sempat juga diulas oleh tim redaksi bahwa ada gencatan senjata yang coba diusung oleh Donald Trump dan juga Iran, walaupun ini masih simpang siur. Jadi kalau buat saya apapun masih bisa terjadi dan dalam perang itu kadang-kadang kita pikir ini bakal aman, bisa sebaliknya, dan kita pikir ini bakal kacau tapi bisa sebaliknya. Tapi memang dalam hal ini AFC pasti sudah menyiapkan contingency plan. Ya, jadi karena di kualifikasi Piala Asia Perempuan pun sudah terjadi yang seyogyanya akan dilaksanakan 2 hari dari sekarang ya, 29 Juni. Kemudian dipindahkan, tadinya di Amman di Yordania, karena memang area ini menjadi perlintasan rudal antara Iran dan Israel, jadi sangat tidak memungkinkan dan jaraknya pun Amman itu hanya sekitar 100 km dari Tel Aviv. Kemudian dibatalkan atau dimundurkan waktunya nanti mulai 7 Juli dimulai kembali dan tempatnya pun tadinya pindah ke Qatar, tapi Qatar kemudian kan beberapa hari lalu juga menjadi sasaran rudal dari Iran ya ke basis militer di Al-Udeid di dekat kota Doha gitu. Jadi banyak ketidakpastian, demikian pula dengan round 4 nanti. Jadi kita nggak tahu seperti apa, tapi saya sepakat ya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nurdin Halid tadi, ada kesempatan dalam kesempitan, bukan kita berharap. Ya tapi karena memang keadaannya kalau memang tidak memungkinkan, maka pasti nggak mungkin kita main di Timur Tengah, dalam hal ini di Qatar ataupun di Saudi, kalau memang situasinya eskalasinya menjadi meningkat. Dan itu kalau memang dimungkinkan, kenapa enggak federasi untuk mengirimkan proposal untuk meminta kita menjadi tuan rumah. Meskipun opsi lain juga tidak tertutup kemungkinan dilangsungkan di tempat netral seperti di Jepang, Korea Selatan atau Australia. Ini pun sebenarnya cukup menguntungkan kita. Kenapa? Karena main di tempat netral, maka minimal tidak ada advantage tuan rumah. Kalau tadinya kan ada Saudi dengan Qatar. Nah kalau netral ya netral semua sama. Tapi lebih untung lagi kalau memang keadaan memang tidak memungkinkan main di Saudi atau Qatar, kemudian kita mengajukan proposal dan diterima, itu lebih bagus lagi. Pasti itu menguntungkan kita dan betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak Nurdin, pasti meningkatkan potensi kita juga untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Begitu. Oke, kemudian selain Indonesia, negara lain yang juga digadang-gadang menjadi pengganti tuan rumah ini adalah Irak, Uni Emirat Arab dan Oman. Setidaknya itu yang diprediksi oleh para analis. Pak Nurdin, apa sih keuntungan Indonesia? Apa sih kepercayaan diri Indonesia sehingga bisa ada opsi mengajukan proposal sebagai tuan rumah? Karena ini tentu saja event yang besar, Pak Nurdin. Apa keuntungan Indonesia? Saya kira pertama dari fasilitas, kemudian dari sponsor, kemudian penonton. Indonesia sangat memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah. Dan kita sudah pernah menjadi tuan rumah Piala Asia tahun 2007 saja, di mana infrastruktur kita masih tidak seperti sekarang. Itu pun kita mampu menggelar dengan sangat baik dan sampai saya lihat terpilih untuk pertama kalinya bisa datang ke Indonesia. Nah kemudian di samping ada tentu promosi sepak bola kita semakin baik ya di tingkat dunia. Kemudian penonton kita akan mendapatkan kebahagiaan karena bisa menonton pertandingan dalam tingkat dunia. Kemudian tim kita tentu termotivasi karena dukungan supporter yang luar biasa kita bisa lihat kemarin waktu menjelang Idul Adha luar biasa dan itu baru pertama di dunia ya, ada takbiran dalam stadion
Dan itu hal seperti ini juga bisa terulang. Dukungan supporter yang luar biasa itu tentu semakin meningkatkan kepercayaan diri daripada pemain-pemain kita. Menurut saya peluang kita ketika menjadi tuan rumah itu jauh lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia dibanding kita bermain di Qatar maupun di Arab Saudi. Sekalipun kita pernah mengalahkan Arab Saudi, kemudian kita menahan seri Arab Saudi di kandangnya, ya. Dan Qatar juga pernah kita kalahkan di Piala Asia tahun 2000 juga pernah kita kalahkan Qatar. Tapi dengan dukungan supporter mereka tentu sedikit berpengaruh. Tapi begitu bermain di Indonesia, maka banyak sekali keuntungan kita beroleh. Tidak hanya keuntungan komersial, promosi sepak bola kita, kemudian image persepak bola kita. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah Indonesia insya Allah bisa lolos kalau kita menjadi tuan rumah. Oleh karena itu menurut saya saatnya sekarang PSSI melobi FIFA, melobi AFC bahwa AFC dan FIFA tidak boleh gambling di sini. Karena peperangan antara Iran, Israel, dan Amerika itu tidak bisa diprediksi sama sekali. Contoh, hari ini Trump mengatakan bahwa minggu depan akan ada pertandingan dengan tim dari Iran. Iran membantah itu, bahwa belum ada minat untuk berunding. Kenapa? Karena tidak mau dibohongi lagi. Nah, statement seperti ini bisa nanti terulang atau kan perundingan berlangsung, dan itu perundingan tidak mungkin sehari, sebulan, pasti lama. Ya, paling tidak 3-6 bulan bisa dicapai. Nah, 3-6 bulan kalau gagal, pasti Amerika merintahkan lagi Israel menyerang Iran. Iran pasti menyerang pangkalan militer di Qatar, di Kuwait, di Arab Saudi. Sehingga dengan demikian tidak akan ada kepastian soal jaminan keamanan. Terkecuali AFC dan FIFA bisa meminta jaminan tertulis dari petinggi Israel, dari Presiden Perdana Menteri Netanyahu, kemudian Khamenei dari petinggi Iran, yaitu Donald Trump yang menyatakan secara tertulis bahwa menjelang kualifikasi Piala Dunia ini tidak akan ada perang. Itu kalau tertulis begitu bisa menjadi ya, sekalipun juga itu tidak menjadi yang susah tapi itu sedikit bisa memberikan kepastian. Oke, kepastian itu yang susah didapatkan dari gejolak yang masih terjadi saat ini. Bung Harpa, apa sih kalau tadi Pak Nurdin sudah menjabarkan, apa saja potensi keuntungannya? Tentu besar sekali jika nanti Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi persiapannya tentu butuh waktu yang panjang dan banyak sumber daya. Kalau keunggulan Indonesia sendiri, paling tidak dibandingkan dengan negara-negara yang diajukan menjadi tuan rumah Piala Dunia, apa yang diajukan misalnya Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman, apa sih keunggulan Indonesia? Ya, keunggulan yang bisa kita tawarkan tentunya venue dan vibes ya. Kalau kita lihat Oman secara fans, secara kependudukan tentu jauh dibandingkan kita. Kemudian juga secara stadion kita juga sudah sangat cukup ya. Karena kita itu mungkin hanya membutuhkan 2 atau 3 stadion, which is kita punya ada GBK tentunya bisa memanfaatkan JIS juga atau Bung Tomo, bahkan kalau mau melebar juga ada si Jalak Harupat. Ini saya pikir beberapa keunggulan infrastruktur yang bisa kita tawarkan, dan tentunya buat kita sendiri saya mau menambahkan juga tadi keuntungan kalau kita jadi tuan rumah adalah banyak multiplier efeknya. Jadi pertama persiapan kita akan lebih mudah. Contoh, tadinya kan kita mau ada jadwal untuk international friendly bulan September menghadapi Kuwait dan Lebanon. Nah, artinya kita bisa menjamu mereka home. Karena kita tidak perlu penyesuaian untuk main di Timur Tengah yang panas. Karena tadinya kan kita main di Saudi dan Qatar ya. Itu panas. Kalau bulan Oktober itu mungkin masih sekitar 35 mungkin ya. Kalau siang, kalau malam 30. Dan itu tidak akan terjadi kalau main di Indonesia. Sehingga kita nanti pas menghadapi Kuwait dan Lebanon pun gak perlu away juga. Kita bisa menjamu di GBK. Artinya kita bicara duit juga. Itu besar. Saya menghitung 2 pertandingan itu. Kalau kita main home kita bisa mengeruk kira-kira 50 miliar rupiah. Dan kemudian juga tentunya keuntungan dukungan supporter tuan rumah. Jadi track record kita yang bagus juga, Piala Dunia U17 misalnya tahun lalu kita sukses juga, ini juga bisa menjadi apa yang kita tawarkan kepada AFC atau FIFA untuk kita bisa jadi tuan rumah. Jadi peluang itu terbuka. Saya juga nggak tahu, kita juga belum tahu, kita belum mendapatkan sejak konflik ini pecah ya, mungkin sekitar seminggu terakhir kita belum mendengar statement dari PSSI terkait hal ini. Mungkin juga mereka menahan diri untuk tidak mengeluarkan statement yang mungkin bisa ditafsirkan bermacam-macam oleh fans. Oke Bung Harpa, tapi kalau kita lihat ini kan sudah 17 Juli ya, drawing akan dilakukan. Apakah semestinya untuk persiapan AFC segera ambil keputusan mengingat segera dilakukan drawing ini? Iya, drawing nanti 17 Juli di Kuala Lumpur. Jadi nanti di sana kita akan mengetahui. Kalau memang tidak berubah, maka tuan rumah ada 2, di Qatar atau di Saudi. Jadi nanti kita akan tahu kita akan main di mana, dengan siapa, dan juga kapan. Nanti di sana
AFC akan merilis secara detail ya. Saya pikir AFC juga seperti sedia kalanya banyak organisasi-organisasi besar dunia, mereka juga pasti hati-hati, mereka tidak mau terburu-buru untuk mengeluarkan statement kecuali memang eskalasinya luar biasa besar ya di Timur Tengah. Tapi kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini turun, jadi mereka wait and see menurut saya. Pertandingan tidak terlalu banyak karena kalau kita lihat ada 2 tuan rumah nanti yang bertindak kan. Satu tuan rumah itu hanya menggelar 3 pertandingan. Jadi saya pikir tidak terlalu repot logistiknya kalau memang harus dipindahkan. Meskipun saya juga yakin mereka sudah memikirkan kalau sewaktu-waktu harus dipindah. Jadi saya pikir mereka masih wait and see. Karena waktunya masih panjang, masih 3 bulan lagi. Tapi sekali lagi kalau memang terjadi seperti beberapa hari lalu ya ketika Iran merudal Al-Udeid, markas militer Amerika Serikat di Qatar, saya pikir itu akan dibatalkan. Jadi kalaupun misalnya contoh ya, menjelang tanggal 8 Oktober sampai tanggal 1 awal Oktober itu masih aman, tapi tiba-tiba tanggal 5, tanggal 6 eskalasi meningkat, bukan tidak mungkin mereka sudah langsung siapkan skoci juga. Karena seperti yang tadi kata Pak Nurdin, dalam situasi politik ini kita nggak pernah tahu. Hari ini bilang gencatan senjata, besoknya nyerang dan sebaliknya, begitu. Oke, baik Pak Nurdin, mungkin setelah ini teman-teman PSSI akan meminta masukan ya, mungkin mendapatkan perspektif dan sudut pandang baru. Jadi jika ada pesan yang ingin Anda sampaikan Pak Nurdin, supaya Indonesia tidak ketinggalan momentum yang bagus kali ini apa Pak Nurdin? Ya, saya kira Pak Erik ya sebagai Ketua Umum PSSI harus menyiapkan tim ya untuk menyiapkan proposal. Paling tidak bahwa proposal itu bisa langsung disampaikan kepada AFC. Itu pertanda bahwa kita ini siap. In case ada hal-hal yang mengkhawatirkan di Timur Tengah, maka Indonesia siap. Nah, paling tidak itu yang ingin kita capai. Jadi ketika memang harus dipindah, maka Indonesia menjadi pilihan pertama daripada AFC dengan berkonsultasi dengan FIFA. Oleh karena itu menurut saya bulan Juli ini itu sebelum tanggal 17 drawing di Kuala Lumpur, itu PSSI sudah harus bertemu dengan Presiden AFC, dengan Presiden FIFA, sehingga menunjukkan itikat baik kita untuk mengatasi suatu permasalahan yang tidak ringan sebetulnya, karena betul-betul menurut saya tidak ada kepastian soal keamanan di Timur Tengah itu. Nah, oleh karena itu maka saya menghimbau Pak Erik ya, silent aja dulu ya, secara internal, kemudian menyiapkan segala sesuatunya dalam bentuk proposal, kemudian berkunjung ke AFC, berkunjung ke FIFA, sehingga menunjukkan bahwa Indonesia kapan saja itu siap menjadi tuan rumah pra-periodisasi Piala Dunia putaran keempat ini. Oke, kita encourage ya teman-teman PSSI. Pak Nurdin, Bung Harpa, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News.